Oke, kali ini kita akan membahas tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi kalau misalnya di sini kita punya A pangkat N, maka A ini disebut dengan basis. Basis ya, A disebut dengan basis, kemudian N itu disebut dengan pangkat. N disebut dengan pangkat. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Definisi dari eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi, kalau misalnya tadi kita punya A pangkat N, maka itu akan sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Jadi ini sebanyak N faktor. Itu ya. Nah, contoh misalnya kalau kita punya 3 pangkat 5, maka itu akan sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini sebanyak 5 kali gitu ya. Nah, berarti kalau misal kita punya min 2/7 pangkat 3, maka ini akan sama dengan min 2/7 kali min 2/7 min 2/7 kali min 2/7 dikali min 2/7 sebanyak 3 kali. Nah, kemudian selanjutnya, kalau tadi ini kita lihat kan contohnya ada 3 pangkat 5, kemudian min 2/7 pangkat 3. Jadi pangkatnya itu positif. Nah, kalau misalnya kita punya 1/6 pangkat min 3. Ini gimana ya jadinya? Kita lihat untuk bilangan berpangkat negatif. Kalau pangkatnya negatif, jadi misalnya di sini kita punya A pangkat min N, ini akan sama dengan 1/A pangkat N. Sama dengan 1/A kali 1/A kali dan seterusnya 1/A sebanyak N faktor. Sebanyak N faktor. N faktor. Nah, contoh. Misalnya di sini kita punya 3 pangkat min 3. Berarti ini sama dengan 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/3 kali 1/3 kali 1/3 sebanyak 3 kali ya. Nah, untuk yang tadi, contoh yang tadi ini ya, ada 1/6 pangkat min 3. Berarti akan sama dengan, kita buat 1/6 pangkat min 3. Berarti ini sama dengan 1/1/6 pangkat 3 atau sama dengan 6 pangkat 3. Berarti sama dengan 6 kali 6 kali 6 sebanyak
3 kali. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau tadi kita sudah mendefinisikan untuk bilangan yang berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan bilangan yang berpangkat 0? Kita misalkan di sini A pangkat 0. Jadi kita punya definisi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Gitu ya. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu nilainya sama dengan 1. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu nilainya sama dengan 1 kecuali 0. Tuh ya. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat eksponen. Jadi, jika M, N bilangan asli dan A anggota bilangan real, maka yang pertama akan berlaku kalau di sini kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, ini akan sama dengan A di pangkat M plus N. Contoh, misalnya di sini kita punya 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3, ini akan sama dengan 5 pangkat 6 ditambah 3, sama dengan 5 pangkat 9. Kemudian sifat yang kedua, kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, ini akan sama dengan A pangkat M min N. Contoh, misalnya di sini kita punya 7 pangkat 8 dibagi 7 pangkat 2. Ini akan sama dengan 7 pangkat 8 min 2, sama dengan 7 pangkat 6. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang ketiga. Kalau kita punya A pangkat M dipangkatkan N, jadi bilangan berpangkat dipangkatkan ya, ini akan sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, misalnya 2 pangkat 6 pangkat 5. Ini akan sama dengan 2 pangkat 6 kali 5, sama dengan 2 pangkat 30. Kemudian sifat yang keempat. Kalau misalnya di sini kita punya A kali B pangkat M, maka ini akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, misalnya 3 kali 4 pangkat 2. Ini akan sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Kemudian sifat yang kelima. Sifat yang kelima, misalnya di sini kita punya A per B pangkat M. Ini nilainya akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan B tidak sama dengan 0. Jadi kan kalau ya ini kan pecahan ya. Kalau pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Misal contohnya
3/4 pangkat 3. Ini akan sama dengan 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Gitu ya. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat yang terakhir ya. Kalau misalnya kita punya A pangkat M pangkat N. Jadi pangkatnya ini bertingkat ya. Maka nilainya itu akan sama dengan A pangkat M pangkat N. Contoh, misalnya 5 pangkat 3 pangkat 2. Berarti ini akan sama dengan 5 pangkat 3 pangkat 2. Boleh kita selesaikan. 5 pangkat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya kan 3 kali 3. Berarti 5 pangkat 9. Itu ya. Sekarang kita coba untuk mengerjakan soal latihannya ya. Jadi biasanya suatu permasalahan itu diselesaikan nggak cuma pakai satu sifat, jadi bisa pakai beberapa sifat. Contoh yang pertama di sini misalnya, tentukan hasil dari A pangkat 3, B pangkat min 2, C dipangkatkan 2. Nah, berarti kita lihat di sini A pangkat 3 pangkat 2. Bilangan berpangkat dipangkatkan A pangkat 3 pangkat 2. Kemudian B pangkat min 2 pangkat 2. Kemudian C pangkat 2. Berarti A pangkat 3 pangkatkan 2. Jadi 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Kemudian B pangkat min 2 pangkat 2. Berarti min 2 kali 2. Jadi B pangkat min 4. Kemudian C pangkat 2. Nah, berapa hasilnya? Di sini ada yang pangkatnya negatif ya. Boleh aja kita ubah jadi positif. Berarti jadi A pangkat 6 C pangkat 2 per B pangkat 4. Kita lanjutkan ya, contoh soal yang kedua atau latihan soal yang kedua. Tentukan hasil dari 4A kuadrat B per 16 dibagi 2A pangkat 3B per 4A. Jadi di sini berbentuk pembagian pecahan ya. Untuk menyelesaikan pembagian pecahan, maka tandanya kita ubah bagi jadi kali, kemudian di sini ada penyebut dan pembilangnya ditukar ya atau dibalik. Berarti jadi 4A kuadrat B per 16 dikali 4A per 2A pangkat 3B. Nah, kemudian kita kumpulkan yang sama. Di sini ada 4A kuadrat, ini ada A ya, kali A kali B per 16 kali 2A pangkat 3B. Berarti jadi 4, ini ada A kuadrat dikali A. Bilangan berpangkat dikalikan maka pangkatnya ditambah. Kalau nggak dituliskan berarti pangkatnya 1 ya. Berarti 2 tambah 1. Jadi A pangkat 3B per 16 dikali 2 kali A pangkat 3B. Kemudian kita bisa sederhanakan, di sini ada pembilangnya 4, kemudian penyebutnya 16, berarti bisa sama-sama kita bagi 4. Nih, tinggal 1 ya, kemudian 16 bagi 4 itu 4. Kemudian ada A pangkat 3 dengan A pangkat 3. Berarti
habis ya, atau 1. Kemudian B dengan B. Nah, berarti berapa hasilnya? Maka hasilnya sama dengan 1 per 4 kali 2, atau sama dengan 8. Jadi hasilnya dari pembagian ini tadi sama dengan 1 per. Kita lanjutkan dengan latihan soal yang ketiga. Jika X0 adalah penyelesaian dari setengah dipangkatkan 5 min 3X sama dengan 16, tentukan nilai dari X0 plus 3. Oke, pertama kita lihat dulu di sini. Ini penyebutnya 2, kemudian di sini 16. Nah, kita lihat ada hubungan nggak sih antara 2 dengan 16? Nah, hubungan 2 dengan 16 itu apa? 16 ini bisa kita jadikan bilangan berbasis 2. 16 itu kita ubah jadi 2 pangkat 4. Nah, sekarang basisnya udah sama ya. Baru kita selesaikan. Setengah pangkat 5 min 3X sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian di sini setengah ini 2. Jadi harus kita samakan. Berarti yang ini perlu kita ubah. Setengah itu sama dengan 2 pangkat min 1. Dipangkatkan 5 min 3X sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian kita lihat di ruas kiri ini ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kali. Jadi 2 pangkat min 1 dikali 5 min 3X. Berarti jadi min 5 min kali min jadi plus ya. Plus 3X sama dengan 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat ruas kiri dengan ruas kanan itu basisnya udah sama kan ya? Nih, basisnya 2, ini juga 2. Maka nilai dari min 5 plus 3X itu sama dengan 4. Berarti jadi min 5 plus 3X sama dengan 4. Kemudian kita selesaikan persamaannya. 3X sama dengan 4 plus 5. Maka 3X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Kemudian tadi yang ditanya apa ya? Yang ditanya X0 plus 3. Ini X0-nya ya, penyelesaiannya. Maka nilai dari X0 plus 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Soal keempat. Akar dari 5 pangkat 2X per 1 sama dengan 25 pangkat X min 2. Tentukan nilai X. Nah, di sini kita lihat di ruas kiri basisnya 5, di ruas kanan basisnya 25. Mereka punya hubungan ya, 25 itu 5 kuadrat. Oke, kita lihat dulu yang untuk di ruas kiri, akar kuadrat. Berarti bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2X plus 1 pangkat setengah. Sama dengan 25 itu 5 kuadrat ya, pangkat X min 2. Nah, kemudian kita pakai sifat, ini ada bilangan berpangkat, dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Berarti jadi 5 pangkat 2X dikali setengah. 2 kali setengah, 1 ya. Berarti jadi X plus 1 kali setengah. Berarti setengah. Sama dengan 5 pangkat 2 pangkat X min 2. Berarti jadi 5 pangkat 2X
min 4. Kemudian di sini kan basisnya udah sama nih. Basisnya sama-sama 5. Kalau basisnya sama, berarti pangkatnya ini mempunyai nilai yang sama. Maka X plus setengah sama dengan 2X min 4. Berarti kita peroleh X plus setengah sama dengan 2X min 4. Kemudian kita selesaikan persamaannya ya. X min 2X sama dengan min 4 min setengah. Maka min X sama dengan min 4 setengah ya. Maka X-nya sama dengan min bagi min jadi plus. Berarti nilai X-nya sama dengan 4 setengah. Soal berikutnya, jika 4 pangkat 2X plus 1 dikali 3 pangkat 4X plus 1 sama dengan 432. Tentukan nilai X. Nah, di sini kita lihat ini ada dua bilangan berpangkat tapi basisnya beda ya, 4 dengan 3 dan mereka nggak memiliki hubungan. Berarti yang perlu kita coba di sini kan pangkat 2X plus 1. 4 pangkat 2X plus 1 bisa kita pecah jadi 4 kali 4 pangkat 2X dikali 3 pangkat 4X plus 1. Berarti jadi 3 pangkat 4X dikali 3. Itu kan ya, 3 pangkat 4X dikali 3 pangkat 1. Sifat eksponen. Sama dengan 432. Nah, kemudian di sini bisa kita gabungkan 4 kali 3. Di 12 dikali 4 pangkat 2X dikali 3 pangkat 4X sama dengan 432. Kita lanjutkan. Jadi 4 pangkat 2X dikali 3 pangkat 4X sama dengan 432 per 12. Berarti jadi 4 pangkat 2X dikali 3 pangkat 4X sama dengan 432 dibagi 12. Itu kita peroleh 36 ya. Di sini kita lihat basisnya beda, pangkatnya juga beda ya. Nah, ini basisnya 4. 4 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2 pangkat 2X dikali 3 pangkat 4X sama dengan 36. Nah, berarti jadi ini bilangan berpangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali. Berarti jadi 2 pangkat 2 kali 2X. Berarti 4X dikali 3 pangkat 4X sama dengan 36. Nah, ini kan pangkatnya sama nih. Pangkatnya sama-sama 4X. Berarti bentuk ini bisa kita ubah jadi 2 kali 3 pangkat 4X. Gitu ya, sifat eksponen. Sama dengan 36. Jadi 6 pangkat 4X sama dengan 36. Nah, ini basisnya 6, ini basisnya 36. Mereka punya hubungan ya. 36 bisa kita ubah jadi 6 kuadrat. Berarti jadi 6 pangkat 4X sama dengan 6 kuadrat. Nah, ini basisnya sudah sama-sama 6, berarti nilai 4X itu akan sama dengan
2. Maka kita peroleh 4x sama dengan 2. Berarti x-nya sama dengan 2/4. Atau bisa kita sederhanakan jadi x sama dengan 1/2.